Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang linguistik secara umum. Apa sih itu pengertian dari linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Bidang ini menganalisis struktur, fungsi, dan perkembangan bahasa serta bagaimana bahasa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa cabang-cabang linguistik yang ada banyak. Yang pertama itu ada fonetik. Apa itu fonetik? Fonetik adalah mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik, seperti bagaimana bunyi dihasilkan dan didengar. Kemudian ada fonologi. Fonologi itu mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk pola dan aturan bunyi. Kemudian ada morfologi. Morfologi itu mempelajari struktur dan bentuk kata serta bagaimana kata itu dibentuk dari morfem, dari unit terkecil yang bermakna. Kemudian ada sintaksis. Sintaksis yaitu mempelajari aturan dan struktur kalimat, termasuk hubungan antar kata dan kalimat. Kemudian ada juga semantik. Semantik itu adalah mempelajari makna kata, frase, dan kalimat. Yang terakhir ada pragmatik, yaitu mempelajari makna bahasa dalam konteks sosial dan situasional. Baik, selanjutnya saya ambil alih yang berikutnya adalah jenis-jenis linguistik. Yang pertama ada linguistik teoritis yang berfokus pada teori dan struktur bahasa. Kemudian ada linguistik terapan yang dimana ini tuh menerapkan teori linguistik untuk memecahkan masalah praktis seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, dan terapi wicara. Yang selanjutnya ada sosiolinguistik, di mana hal ini mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang selanjutnya ada psikolinguistik yang mempelajari proses mental dalam produksi dan pemahaman bahasa. Selanjutnya ada linguistik makro. Linguistik ini mengkaji hubungan bahasa dengan faktor eksternal, yaitu yang pertama ada sosiolinguistik, yaitu kajian hubungan antara bahasa dan masyarakat. Contohnya ragam bahasa, dialek, register, dan perubahan bahasa. Kedua ada psikolinguistik. Psikolinguistik ini adalah kajian hubungan antara bahasa dan proses mental atau kognisi. Contohnya pemerolehan bahasa, produksi bahasa, gangguan bahasa. Yang ketiga ada neurolinguistik, yaitu mempelajari hubungan antara bahasa dan otak manusia. Keempat ada antropolinguistik, yaitu kajian tentang hubungan antara bahasa dan budaya. Kelima, linguistik historis, yaitu mempelajari evolusi bahasa, perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Keenam, linguistik komputasional, menggunakan pendekatan komputer dalam analisis bahasa, misalnya NLP. Ketiga, ada pendekatan dalam linguistik. Yang pertama yaitu deskriptif, menggambarkan bahasa sebagaimana adanya. Yang kedua, preskriptif, yaitu menentukan kaidah atau aturan bahasa yang benar. Ketiga, ada sinkronik, yaitu menganalisis bahasa pada satu waktu tertentu. Keempat, ada diakronik, yaitu menganalisis perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, struktural, yaitu fokus pada struktural formal bahasa. Keenam ada generatif, yaitu fokus pada kompetensi bahasa dengan rumus atau aturan. Yang terakhir adalah fungsional, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Lalu ada istilah-istilah penting. Yang pertama, bahasa alami. Bahasa ini bahasa yang berkembang secara alami di masyarakat. Kedua ada bahasa buatan, yaitu bahasa yang dibuat secara terencana, misal Esperanto. Ketiga ada fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Keempat ada morfem, satuan makna terkecil. Dan terakhir ada korpus linguistik, yaitu kumpulan data bahasa untuk analisis. Seperti terjemahan mesin, dan asisten virtual, menunjang studi komunikasi dan sastra, berguna dalam pelestarian bahasa dan kajian budaya. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.